bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada hadis lain yang dibawakan oleh Barra bin Azib. Hadis ini merupakan hadis yang harus kita ketahui semuanya, karena semua kita akan melaluinya, mau tidak mau. Rasulullah SAW menceritakan, adapun seorang yang beriman kepada Allah, datang amalan-amalan yang mereka lakukan, datang malaikat yang wan-nasyitati nashta, kemudian dikeluarkan ruhnya mudah sekali keluar karena sudah terkumpul di dadanya. Kemudian dikala ruhnya keluar, maka matanya melihat ruh keluar, karena ruh itu akan keluar dari atas. Sehingga di antara salah satu sunnah Nabi SAW, kalau ada yang meninggal maka tutup matanya, karena mata akan mengikuti kemana ruh akan keluar. Orang yang melihat ke atas itu bukan tanda su'ul khatimah. Bisa jadi dia sedang mengikuti ruhnya, maka dikala dia mengikuti ruhnya, matanya akan melihat ke atas, maka dianjurkan bagi kita untuk menutupnya. Dikala roh ini keluar, datang malaikat yang membawa kain kafan yang berasal dari surga, dibawa ruhnya naik dari bumi, naik ke langit, maka akan keluar wangi yang begitu indah, sehingga semua penduduk langit bertanya-tanya, wangi ini berasal dari mana? Maka akan disebutkan, itulah fulan bin fulan, fulan yang selalu melakukan kebaikan, fulan yang banyak amalan tersembunyi, fulan yang seperti ini. Disebutkan fulan bin fulan, namanya yang terbaik. Kemudian masuk ke langit pertama, minta izin, semuanya mengizinkan. Masuk ke langit kedua, minta izin, semuanya mengizinkan, sampai ke langit ketujuh, dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun mengatakan, tuliskan hambaku di sebuah tempat yang namanya Illiyin, di tempat yang tertinggi. Kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya, karena dari tanah kami ciptakan mereka, dan kepada tanah kami akan mengembalikan. Kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya, maka ruh itu akan kembali bertemu dengan jasad dikala berada di alam barzakh. Maka itulah yang kita kenal dengan malam pertama di alam barzakh. Wa ammal kafir, adapun mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut ruhnya dengan keras, seperti misalnya ada paku, ini misalnya papan, ditancapkan paku, kemudian paku yang ada di bawah dibengkokkan lagi. Kira-kira bagaimana cara kita mencabutnya? Butuh tenaga atau tidak? Seperti itulah kira-kira mereka mencabut ruh tersebut. Butuh usaha. Ditarik, dia tidak mau, ditarik, tidak mau. Kemudian langsung diambil kain kafan yang berasal dari neraka. Keluar bau busuk yang semua orang tidak tahan menciumnya, yaitu penduduk langit. Semua mereka bertanya-tanya, bau busuk ini dari mana? Bau yang mengganggu mereka penduduk langit. Kemudian dibawa, penduduk langit tidak menerimanya, kami tidak izinkan dia lewat. Maka Allah mengatakan, kembalikan dia. Kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian dikala dikembalikan kepada jasadnya, maka itulah malam pertama untuk dirinya di alam barzakh, dan semua kita akan melewatinya. Hadis ini, ikhwatul Islam, adalah hadis yang mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh perbekalan yang banyak. Sehingga Nabi SAW selalu mengatakan, mengingatkan, saya hanya seorang musafir, kita ini hanya sekedar lewat. Apa makna daripada hadis Nabi SAW? Orang musafir, mereka tidak akan meninggalkan bekalnya dikala dia safar, tapi bekalnya nanti untuk tempat tujuannya. Dia akan membangun rumahnya di mana. Kita berlelah di dunia, semua akan kita tinggalkan, tapi kita lupa bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bekal tidak ada. Maka di saat itulah bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala masuk ke alam barzakh adalah alam di mana itu merupakan antara dunia dan akhirat, disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Barzakh bisa jadi surga, barzakh pun bisa jadi api neraka, tergantung bagaimana kita.